sebelumnya saya sudah mencintai lingkungan sekaligus oleh masyarakat sudah di-branding sebagai seniman lukis. Menciptakan wayang wuh bukanlah proses yang sederhana. Setiap karya Pak Iskandar dimulai dari ide sederhana yang mengalir melalui bahan-bahan yang tapak biasa, namun di tangannya menjadi media penuh makna. Kebetulan Ciliwung ada musibah banjir gede. Nah, setelah banjir banyak sampah berserakan di kampung karena banjirnya itu airnya sampai ke atap-atap rumah. Nah, dari situ timbul gagasan kembali saya mencintai lingkungan hidup, terus saya mencintai budaya wayang, akhirnya digagas wayang yang terbuat dari sampah. Nah, inspirasinya itu pas banjir banyak sampah, saya mereview kembali waktu masa kecil sekolah dasar di desa tempat nenek saya. Nah, di sana sering ada pertunjukan wayang kulit. Setiap kali ada hayatan, entah itu supitam atau maten atau mungkin merti tiso, ada wayang kulit. Nah, di situ saya suka wayang kulit. Terus masa kecil itu saya sudah mulai mencoba bikin wayang kulit, tapi dari kardus bekas bungkus rokok ya. Dulu gede-gede sekali dan bentuknya bagus. Saya dengan teman-teman kecil masa lalu berusaha bikin wayang. Nah, akhirnya setelah jadi wayang kita mengadakan pertunjukan yang nonton juga anak-anak kecil, yang dalang juga anak-anak kecil, musiknya dari mulutnya anak-anak kecil. Kita ngedalangnya gantian bikin rumah-rumah kecil gitu di kebun gitu ya. Nah, ingat itu akhirnya saya menggagas wayang dari sampah. Itu belum dinamakan wayang wuh, masih bingung gitu. Tapi setelah ada pameran di Parkir Timur Senayan, di situ saya dikasih tempat, terus ada improvisasi pertunjukan wayang wuh dipentaskan di atas bimo keliling Parkir Timur, musik seadanya. Nah, temen yang dia kebetulan juga artis, pernah meraih piala ya di film, mungkin cukup bergengsi piala itu, dia nyelotok wayang wuh apik. Itu saya pakai sebagai branding karya saya wayang sampai sekarang. Nah, di situ ternyata yang namanya anak Korea bukan orang Indonesia itu semangat sekali dan antusias sekali untuk mempertunjukkan dengan ceritanya sendiri, dengan musik ala dia sendiri, musik mulut dan sebagainya lah. Nah, dari situ saya amat sangat terkesan banget gitu. Masuk bukan bangsanya sendiri kok semangatnya pol. Nah, sampah yang sulit dalam arti kata kalau dibikin wayang itu sulit karena sampah yang saya gunakan sebagai wayang itu ada sampah botol mineral, ada sampah plastik bungkus roti yang ulang tahun itu, terus ada tas kresek, terus ada kardus, terus ada seng, terus mungkin ditambah dengan kipas, atau mungkin ada juga di sini lukis besek dengan figura dari ban-ban bekas dan lain sebagainya. Langkah pertama dalam pembuatan wayang wuh adalah pemilihan bahan-bahan bekas sampah yang dikumpulkan dari berbagai tempat. Dari potongan kardus, kayu sisa, hingga plastik bekas, semua dipilah dengan cermat.
Pak Iskandar percaya bahwa setiap bahan memiliki potensinya sendiri. Ia menyortirnya satu persatu, melihat mana yang bisa digunakan untuk bagian tubuh, wajah, atau ornamen pada wayang yang akan ia buat. Selanjutnya, Pak Iskandar mulai membayangkan bentuk karakter wayang yang akan diciptakan. Dengan penuh kesabaran, ia merancang sketsa kasar di atas kertas atau langsung pada bahan. Dalam setiap langkah ini, ia memadukan imajinasinya dengan pengetahuan tentang tokoh-tokoh wayang tradisional yang syarat akan filosofi dan makna. Setelah sketsa selesai, Pak Iskandar mulai memotong dan merakit potongan-potongan bahan bekas itu sesuai bentuk yang diinginkan. Ia menggunakan teknik kolase dan penempelan, menyatukan berbagai elemen yang berbeda hingga membentuk satu karakter utuh. Proses ini memerlukan waktu dan kesabaran yang luar biasa. Bagi Pak Iskandar, setiap wayang uwuh bukan hanya hasil kerajinan, tetapi sebuah cerita yang memiliki nyawa. Di tangannya, sampah berubah menjadi seni yang menyampaikan pesan lingkungan dan kebudayaan sekaligus. Pesan saya terhadap masyarakat, kalau mendapati karya seni, tolong diapresiasi. Jangan sampai kita menjunjung tinggi budaya asing, sementara budaya kita sendiri dimarginalkan. Karena orang-orang negara lain, terutama Eropa, Amerika, Korea, Jepang, dan sebagainya, dia itu banyak mempelajari budaya kita, budaya gamelan, wayang, dan lain sebagainya. Nah itu mereka berbondong-bondong mempelajari budaya kita karena mereka menganggap budaya kita lebih bagus karena ada filosofinya, ada simbolisme dalam budaya kita. Melalui proses yang panjang dan telaten ini, Pak Iskandar menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi dalam bentuk yang unik dan kontemporer. Yang terbuat dari sampah itu ya, ini termasuk sumbangsih untuk mengatasi masalah lingkungan hidup yang sampah kita itu sudah secara tidak sengaja terekspor sampai ke pantai-pantai, mungkin pantai negara lain Afrika dan sebagainya. Nah kita harusnya malu, dan kita juga masih ingat Indonesia itu penghasil sampah nomor 2 di dunia. Nah dulu waktu saya gagas ini tahun 2013, itu permasalahan sampah belum seperti sekarang. Di masing-masing kota itu sekarang ada permasalahan sampah. Kalau dulu mungkin hanya Jakarta, tapi tidak seberapa, belum seberapa lah. Nah tapi sekarang permasalahan sampah di masing-masing kota itu suatu hal yang mendesak. Nah alangkah bagusnya, mari sampah kita pilah, mungkin ada yang menjadi kompos, mungkin ada yang bisa menjadi meja, kursi, atau mungkin batako dan sebagainya, atau mungkin bisa menjadi dinding. Nah kalau saya, karena saya di Jogja, ya permasalahan sampah ini kita kaitkan dengan masalah budaya, karena Jogja sebagai kota budaya.